Belakangan ini ramai perdebatan tentang apakah driver ojol itu berhak dapat THR atau enggak. Hal ini juga ditambah lewat permintaan Presiden Prabowo kepada para aplikator ojek online ini untuk memberikan THR kepada driver ojol. Ya, walaupun istilah diganti ya jadi bantuan hari raya atau kalau disingkat jadi BHR. Demen banget main istilah-istilah. Tapi anyway, di satu sisi, para driver ojol ini, mereka bekerja keras. Bolak-balik panas-panasan, hujan-hujanan, nganterin makanan dan orang, termasuk elu. Tapi nggak dianggap karyawan. Statusnya mitra. Nah, tapi di sisi lain, aplikatornya ini, contoh kayak Goto ya, mereka sih teriak-teriak terus masih rugi, sehingga menimbulkan pertanyaan, kalau driver ojol ini dikasih THR, atau BHR lah ya, bantuan hari raya, duitnya dari mana? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Gini, yang perlu lu ketahui, dari awal ojek online ini muncul seperti Gojek, lalu ada Grab, dulu sempat ada yang namanya Uber. Para aplikator ini selalu bilang kalau driver-driver mereka itu bukan karyawan. Baik itu karyawan tetap atau kontrak. Tapi mereka itu mitra, partner. Artinya, mereka tuh nggak punya hak atas gaji tetap, tunjangan, apalagi THR. Sementara di sisi lain, aplikator ini bisa ngatur tarif, potong komisi atau bonus, bahkan yang sering gue juga dengar, suspend driver secara sepihak. Jadi kalau misalnya ada clash dengan penumpang, kadang tuh driver nggak diberikan kesempatan untuk klarifikasi apa yang terjadi. Tahu-tahu akunnya sudah disuspend. Atau kalau nggak disuspend, akunnya tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan orderan selama beberapa lama. Sehingga kadang ya, gue merasa kalau disebutnya mitra, partner, harusnya kan ada di posisi atau di level yang setara, yang sama nih. Kayak misalnya nih, gue punya bisnis, ada satu hal di bisnis gue yang merupakan kelebihan gue, yang bisa gue tawarkan ke orang lain yang nggak punya. Dan orang itu merasa, kayaknya gue butuh lu deh. Dan orang tersebut punya sesuatu yang gue nggak punya nih. Jadi kita partneran deh. Jadi kita tuh saling memberikan benefit masing-masing. Dan kita ada di level yang sama, setara. Itu mitra, itu partner. Tapi untuk case-nya ojek online ini, atau nggak hanya ojek online, yang mobil pun gue lihat juga sama aja sebenarnya. Posisi tawar dari para driver online ini itu bisa dibilang kecil atau hampir nggak ada. Karena yang kalau gue lihat yang punya bargaining power lebih besar adalah aplikator. Sehingga kalau lu perhatikan ya, para driver online ini sebenarnya tuh punya sesuatu hal yang menjadi aset buat mereka, yang seharusnya menjadi bargaining power buat kontra dengan aplikator. Ya, which is apa? Motor dan mobil mereka. Motor dan mobil itu kan hampir kebanyakan adalah milik driver masing-masing. Walaupun gue juga pernah dengar ada sistem kayak semacam sewa atau semacam cicilan nanti bisa jadi kepemilikan driver masing-masing. Tapi kebanyakan itu kan emang punyanya driver tersebut. Jadi sebenarnya secara core bisnis, kalau mereka ini nggak ada, aplikator ini sebenarnya juga nggak punya apa-apa. Tapi sayangnya, karena kebanyakan yang menjadi mitra mereka ini, ya sorry itu saya, adalah orang-orang kecil, orang-orang yang susah, orang-orang yang memang butuh uang, dan kalau sampai mereka nggak narik, mereka nggak mendapatkan uang dan nggak bisa makan, sehingga terciptalah kesan seakan-akan para driver ini nggak punya bargaining power. Kalau protes, nanti nggak bisa narik lagi dan nggak bisa dapat uang. Dan ini juga ditambah dengan penghasilan yang mereka terima sekarang ini. Gue
sempat ngobrol beberapa kali dengan para driver online ini, baik motor maupun yang mobil. Kalau dari mereka bilang, potongan itu dari aplikator sekitar 20%. Jadi misalnya kalau mereka dapat penumpang dan tarifnya, harga yang dibayar penumpang itu 50.000, yang lu lihat di handphone lu itu sebagai sebagai customer, sebagai penumpang, itu 50.000, mereka nggak terima 50.000 full. Mereka dipotong 20%. Berarti mereka menerima sekitar 40.000. Ya, 40.000 dipotong 20%. Nah, kadang gue juga dapat beberapa keluhan juga kalau mereka itu potongannya kadang bisa lebih dari 20%, bisa sampai 30% lebih. Nah, belum lagi mereka itu lagi nyalain aplikasi untuk driver, belum tentu akan dapat penumpang. Kenapa belum tentu akan dapat penumpang? Karena ternyata mereka tuh dikasih semacam sistem dan kayak semacam peringkat atau level gitu deh. Yang intinya, kalau level lu itu lebih tinggi, achievement lu tuh banyak, lu yang akan diprioritasin untuk mendapatkan penumpang. Sedangkan buat yang enggak, atau mungkin yang performanya kurang, atau rata-rata atau biasa aja, kesempatan lu untuk mendapatkan penumpang itu nggak sebanyak yang performanya lebih bagus. Sehingga ada yang sudah on terus, tapi nggak dapat penumpang. Walaupun ya, ini gue pernah tes nih. Gue percis di sebelah orangnya, gue nyalain, di otak gue ya, di otak gue harusnya dia yang paling dekat, gue yang dapet dong. Tapi gue dapet driver yang jauh jarak jemputnya daripada gue. Sehingga gue harus nunggu lebih lama. Padahal di sebelah gue ada driver yang gue pikir gue bisa langsung naik di situ. Tapi ternyata enggak. Jadi memang secara algoritma sistemnya tuh ada semacam pengaturan yang enggak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, ini permasalahannya. Gue ngeliat akhirnya membuat dan mendorong orang-orang yang menjadi driver mau nggak mau memang harus kerja jadi full time, kerja secara penuh untuk mendapatkan uang dan bonus. Padahal ya, sekali lagi yang lu harus ingat, pada dasarnya online transportation ini adalah gig ekonomi, economic sharing. Yang seharusnya semua orang punya kesempatan yang sama. Baik dia itu mau aktif atau yang mungkin sekedar mencari side hustle, harusnya mendapatkan kesempatan yang sama. Karena kan biar bagaimanapun ya, mitra dan ini kan hitungannya freelance ya. Jadi sebenarnya di sisi driver ini punya hak dan kebebasan untuk ya terserah mereka mau kapan aja kerja. Kan motor-motor gue, mobil-mobil gue, ya terserah gue dong kalau emang gue mau kebetulan hari ini gue pengen mendapatkan penghasilan atau mungkin gue nyalain sekalian biar siapa tahu mendapatkan penumpang yang searah pulang kantor sama gue. Tapi dengan adanya cara seperti ini, sistem seperti ini, hal seperti itu jadi sulit. Karena mau nggak mau dengan sistem seperti ini, akhirnya memaksa para driver ini harus bekerja secara penuh. Sehari bisa lebih dari 9 jam kadang-kadang. Jadi udahlah bukan pegawai, mitra, tapi di-push untuk kerja seperti orang kerja full time. Kalau ingin mendapatkan uangnya, kasihan sebenarnya. Kebanyakan mereka ini ya, menjadi driver itu sebenarnya bukan pilihan utama mereka. Mereka tuh terpaksa jadi driver ojek online. Karena kenapa? Ya karena nggak mendapatkan pekerjaan yang formal, pekerjaan yang tetap. Mereka nggak mendapatkan kesempatan itu, sehingga terpaksa menjadi driver ojek online atau taksi online. Karena gue yakin kalau ada kesempatan kerja yang lebih baik, mereka juga nggak mau. So makanya ketika belum lama ini juga ada demo dari para driver ojek online ini, yang gue dapat dari obrolan gue dengan mereka adalah sebenarnya tuh dari semua tuntutan yang mereka minta itu THR itu kan yang paling mereka harapkan. Sebenarnya mereka tuh tahu kalau THR itu ya hampir mustahil bisa didapetin lah. Mereka tahu loh kalau mereka itu emang bukan karyawan. Tapi sebenarnya yang lebih mereka ingin didengarkan dan masukan mereka ini dijalankan adalah potongan driver itu jangan 20%, lebih kecil daripada itu. Karena buat mereka jadi marginnya tuh tipis.
Kenapa tipis? Ya sekali lagi ya, itu kan kendaraan mereka sendiri, mereka yang harus rawat, oli mereka yang harus ganti, bensinnya mereka yang harus isi sendiri. Motor mungkin masih mending ya, mobil. Wow, biayanya pasti gede. Plus, ya itu, kesempatan mereka untuk mendapatkan penumpang. Nggak, buat mereka tuh nggak perlu dibikin sistem yang ribet-ribet lah. Yang penting mereka dapat penumpang, udah. Mereka tuh bilang lebih suka dengan sistem yang dulu, yang awal-awal. Ya asal mereka dapat penumpang, mereka happy, mereka ngelayaninnya juga senang karena dapat uang. Ya udah, kebutuhan tercukupi, bisa makan, ya udah. That's it sebenarnya. Tapi itu semua nggak berubah. Mereka jadi dipus supaya terus kerja mati-matian supaya mendapatkan angka dan performance tertentu, baru bisa mendapatkan bonus dan uang yang lebih besar. Terutama yang mobil ya. Kalau lu sekarang suka mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan dari mereka, ya karena kadang nggak sepadan. Nah, dari demo besar kemarin, akhirnya pemerintah merespon dengan meminta, ya sebenarnya lebih ke menyuruh sih ya daripada meminta, dengan meminta para perusahaan aplikator ini kasih THR kepada para driver ojol ini. Dan balik lagi ke pertanyaan gue di awal, siapa yang mau bayar THR-nya? Secara peraturan udah menyalahi, nggak ada yang namanya tuh kalau freelancer tuh dapat THR. Mereka tuh bukan karyawan. Terus hitung-hitungannya gimana? Ini gue coba ya, gue coba kasih lu beberapa skenario ya. Siapa yang akan bayar? Siapa yang kasih duit buat THR? Yang pertama, investor. Tapi pertanyaannya, emang investor mau kasih duit untuk biaya yang ini kan unexpected cost ya, biaya yang tidak terduga dan malah mungkin tidak diinginkan. Terus return of investment buat mereka tuh apa? Investor udah pasti nggak mau. Lalu mungkin opsi yang kedua, potong dari biaya layanan driver. Kan tadi kayak tadi gue bilang kan, potongan driver itu kan sekitar 20% maksimal. Disisihin tuh 1-2% buat THR sepanjang tahun. Nanti duit tidak kekumpul, baru cair pas ketika menjelang THR. Tapi ini kan jadi ngorbanin duit mereka lagi kan, motong margin mereka lagi kan yang udah tipis jadi makin tipis. Nah, gue yakin mereka enggaknya juga driver pasti nolak, nggak mau. Nah, lalu opsi ketiga yang menurut gue ini seperti yang paling masuk akal bisa dilakukan. Tapi apakah kita mau atau enggak? Karena kenapa? Ya karena biaya THR-nya dilimpahkan ke customer. Lu yang bayarin, kita yang bayarin. Caranya gimana? Biaya layanan dinaikin. Kalau misalnya ada biaya admin atau biaya apapun itulah, kan suka ada tuh biaya aplikasi lah, apalah bla 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 bla. Ditambahin lagi tuh ada biaya tuh, misalnya 3.000 kontribusi THR untuk driver. Ya emang kelihatannya kecil ya, tapi kalau dikaliin itu duitnya bakal gede banget. Nah terus THR ini masuk akal nggak? Kalau dari sisi keadilannya, buat gue pribadi ya, ini pendapat personal gue. Travel ojol itu layak dapat apresiasi. Karena sekali lagi mereka tuh kasihan. Gue malah merasa mereka sebenarnya tuh dieksploitasi. Apalagi mereka kan sebenarnya tulang punggung dari bisnis ini. Bisnis online transportation ini kalau nggak ada driver-driver ini, ya nggak ada. Per gue rekaman video ini, peraturannya tuh secara angka udah dikeluarin sih. Jadi kenyataannya nggak semua driver dapat. Kalau menurut berita, yang akan mendapatkan THR itu atau BHR adalah driver yang produktif. Sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Jadi terdikasih secara proporsional. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya nanti kita lihat lah aplikator ngitungnya bagaimana ya. Dan buat yang nggak aktif, kayak tadi gue bilang ya, nggak semua yang terdaftar sebagai driver itu kan aktif kan. Ada yang mungkin cuma iseng-iseng doang yang cuma buat sambilan. Nah itu mungkin nggak dapet. Makanya gue sebenarnya dari awal tuh nggak setuju. Karena ngaturnya tuh pasti ribet, susah. Tapi ya itu, dari semua tuntutan yang ada, yang dilihat tuh sama pemerintah malah cemilan THR-nya doang. Padahal ada yang lebih krusial kan. Kebijakan yang populis, tapi kan kebijakan populis itu belum tentu baik untuk pihak-pihak yang terkait, untuk para stakeholdernya. Kenapa belum tentu baik? Karena gini, kebijakan populis itu kan kebanyakan yang impulsif kan. Oh yang penting inilah gue terlihat memihak rakyat, pokoknya oh ya udah lagi ada yang menuntut
ada yang demo, ya udah kita iyain aja. Tapi ya pemerintah mau keluar duit atau enggak kan ya kayaknya sih enggak. Nah, efek jangka panjangnya, aplikator udah keluar duit, tapi kan bisnis is bisnis man, nggak ada yang namanya tuh makan siang gratis. Makan siang gratis dari pemerintah aja ada yang dikorbankan kan, nggak gratis, bener-bener gratis. Jadi gue nggak heran nanti kalau setelah THR-nya ini udah cair, nggak usah kaget kalau nanti tarif ojol naik. Biaya tambahan yang tadi gue juga udah sebutkan jadi makin banyak. Dan ini menurut gue emang kayaknya bakal kayak begini sih. Prediksi gue ya, dugaan gue bakal kayak begini sih. Kita yang bakal nanti kontribusi, kita nih customer bakal kontribusi untuk THR para driver ojol tersebut. Nah, permasalahannya, kalau tarif naik, of course jadi makin mahal. Ada biaya-biaya lain yang makin banyak, tambah mahal jadinya. Nah, dengan kenaikan biaya seperti ini, dan di saat, di situasi di mana daya beli masyarakat itu lagi berkurang, ujung-ujungnya driver tetap nggak dapat untung banyak. Karena kenaikan biaya ini bakal ngurangin orderan. Itu yang gue yakin dari pemerintah nggak kepikiran sampai sejauh itu. Populis terlihat memihak pada rakyat, tapi efek jangka panjangnya dilihat gak sih? Kan ini jadi gali lubang tutup lubang kan. Kalau lubangnya tutup semua. Dan sekali lagi, gue lebih setuju kalau biaya aplikasi yang dibebankan ke driver itu dikurangi. Kasihan driver. Terus kesempatan untuk mendapatkan penumpang, ya udahlah nggak usah dipakai sistem yang aneh-aneh. Mereka tuh cuma butuh uang. Mereka tuh cuma butuh penumpang buat dapet duit biar bisa makan. Udah, itu dulu. Jangan dibikin yang ribet-ribet. Kasihan mereka tuh sebenarnya. Toh kalau mereka dapat penumpang gampang, uang masuk, toh akhirnya mereka happy. Mereka happy kan mereka juga senang melayani para penumpang. Nah, para penumpang juga mendapatkan pelayanan yang menyenangkan, kan perusahaan aplikator juga yang juga dapat impresi bagus kan, yang akhirnya orang akan pakai terus. Nah kalau akhirnya sebelum gue tutup ya, kalau akhirnya ini kan bakal jalan nih, yang gue denger, yang mobil juga minta, yang macam kayak yang buat nganter-nganter barang tuh kayak Lala Move itu juga minta, karena mereka juga berpikir ya kan sama-sama online juga, kenapa yang driver ojol dapet gua nggak dapet, kan sama. Dan kalau juga cara pikirnya kayak gitu ya harusnya semua freelancer mah dapat semua dong di semua platform freelance, di semua platform gig ekonomi, jangan cuma yang driver ojol doang harusnya. Tapi kok nggak kedengeran nih, belum tahu. Nanti setelah video ini gua post, apakah ada update lagi, kita lihat lah ya. Tapi kalau cara berpikirnya begitu harusnya semuanya dapat dong, ya nggak sih? Harusnya dapat. Atau ini cuma karena ojol aja, rame gitu kan. Jadi baik lagi, populis. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pendapat, lu punya pertanyaan, atau lu pengen cerita, atau apapun, silahkan langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.